Apa kabarnya? Halo Kak Ilham. Udah ramai banget nih ya. Di sini udah siap join untuk webinar school kali ini. Eh, Teman-teman boleh dong spill dari mana aja nih? Kemarin yang join di sebelumnya boleh juga. Ini udah kali keberapa ya join di webinar school. Kita ketemu lagi sama Minhu. Nanti kita bakalan belajar bareng seputar materi yang tentunya up to date ya teman-teman, seputar security. Dan nanti teman-teman boleh banget, semisal ada pertanyaan-pertanyaan, bisa sharing sama narasumber kita sore hari ini. Ramai banget nih. Coba boleh Minhu bacain satu-satu ya nih. Ada yang dari Jogja. Halo Jogja. Wah, satu domisili nih sama Minhu ya. Berarti di Jogja juga ada Sorong, Jombang, Cirebon. Ramai banget. Halo, salam kenal semuanya. Ada dari mana? Dari Jakarta, Jombang, Medan. Jauh-jauh. Thank you banget ya teman-teman semuanya yang selalu stay tune buat bareng Minhu ngikutin acara webinar suhu yang selalu tentunya kami selalu berusaha kasih yang terbaik buat teman-teman semua dari feedback yang teman-teman selama ini isi yang sudah sering join di webinar suhu, kami sudah menampung feedback dari teman-teman semua. Harapannya ke depan webinar suhu maupun event-event menarik suhu lainnya akan semakin nih memberikan insight yang bagus, yang menarik, yang akan selalu memberikan edukasi buat teman-teman seputar materi IT seperti itu. Oke, perkenalkan ya Sobat Suhu semuanya. Nama saya Rus. Biasanya Minhu seringnya disebutnya Rosa sih. Enggak ya. Nama nama saya Rus dari Suhu seperti itu. Kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman. Kali ini kita ditemenin sama instruktur kita sore hari ini yaitu Mas Dian Amin Muhtasin. Mas Dian ini merupakan IT Network Security Engineer ya di Suhu seperti itu. Halo Mas Dian. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Dian. Selamat sore Mas Dian. Oke Mas Dian sebenarnya sudah ready ya buat nemenin teman-teman untuk sharing pada webinar sore hari ini. Oke, karena sudah banyak yang hadir ya teman-teman, selamat datang yang baru join. Kali ini kita bakalan belajar bareng sama Mas Dian mengenai Security Operation Automation menggunakan NGFW Ecosystem. Boleh banget yang mau on cam, kami persilahkan. Yang nanti mau take note untuk materi-materi ini boleh banget. Dan sebagai informasi ya teman-teman, di setiap webinar ataupun event suhu, nanti kami menyediakan kuis, dan yang tentunya kuis ini akan berhadiah merchandise menarik dari Suhu nih teman-teman. Syaratnya gampang banget, nanti di akhir sesi dari Minhu, dari admin Suhu bakalan share mengenai link kuis yang teman-teman bisa isi. Nah, nanti teman-teman yang terpilih dengan poin tertinggi dan tercepat akan diumumin di media sosial Suhu, yaitu Instagram @katasuhukita. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, di sini sepertinya udah ada yang sering join di acara SU ya, webinar SU ataupun event-event SU lainnya. Selamat datang ya. Yang baru join, selamat datang dan salam kenal. Mungkin biar kita lebih kenal lagi ya, Minhu boleh ya buat uh, izin share screen perkenalan gitu, biar teman-teman tahu sebenarnya suhu itu apa sih Kak gitu ya. Izin share screen ya teman-teman. Oke, seharusnya sudah aman ya teman-teman, layarnya sudah terlihat. Baik, suhu atau biasa yang kita kenal sebagai Suhu Professional Training and Consulting. Kami merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa dan juga konsultan IT. Kami berdomisili di Yogyakarta. Tepatnya untuk kantor kami ada di daerah Patang Puluhan Biro Bajan Kota Yogyakarta. Seperti itu teman-teman. Nah, kami tidak hanya ada di Yogyakarta, kami juga punya brand office ada di daerah Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Untuk yang domisilinya di Jogja, boleh say hi di kolom komen ya teman-teman. Yang udah pernah main ke Suhu juga boleh spill di kolom komennya. Karena kebetulan untuk Suhu ini sebagai one-stop solution service ya, karena kami juga ada coffee shop, yang mana coffee shop ini biasanya disebutnya Smedi Co-living
Coffee by Suhu. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk foto kantor kami. Itu dari bagian depan memang temanya adalah coffee shop sebenarnya. Tapi untuk pelatihan dan training kami ada meeting room sendiri di lantai 2 dan office suhu juga ada di lantai 2. Jadi boleh banget teman-teman yang mau WFC ya, yang udah pada kerja WFC, mahasiswa juga boleh WFC di Suhu. Nanti tinggal tanya-tanya aja, minggunya ada nggak atau Mas Diannya ada nggak, nanti bisa kami temuin kayak gitu. Semisal yang ada domisilinya di Yogyakarta bisa main ke kantor Suhu. Nah, langsung aja teman-teman. Sebenarnya layan suhu itu apa aja sih? Yang pertama, kami ada di bidang pelatihan juga sertifikasi. Untuk pelatihan sertifikasi ini, fokus kami adalah memberikan peningkatan kompetensi ya untuk SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dalam organisasi. Kemudian kami juga ada jasa konsultan TIK sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kami juga ada event spesialis, teman-teman. Jadi, event spesialis ini biasanya kami menyelenggarakan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan sesuai profesional. Contohnya apa? Ada capacity building, outing, yang mana segmennya biasanya untuk teman-teman dari corporate atau profesional seperti itu. Tapi buat teman-teman mahasiswa atau pelajar yang join di Weber ini, tentu aja ya, kami tidak sebatas pada lingkup profesional aja, sangat terbuka kepada mahasiswa yang pengen belajar bareng Suhu. Jadi Suhu juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia, terkhususnya di daerah Yogyakarta. Kami biasanya sering mengisi untuk event-event eksternal yang bekerja sama dengan himpunan mahasiswa maupun dari prodi IT seperti itu. Untuk pelatihan dan sertifikasi IT sebenarnya banyak. Teman-teman boleh kepoin di website kami yaitu suhu.co.id ya teman-teman. Di situ ada banyak macam list mengenai informasi pelatihan di Suhu. Kurang lebih ada IT Management, IT Security Training, kemudian IT Development, dan itu. Atas itu teman-teman, kami juga ada pelatihan SDM, ada pelatihan SDM personal dan team development, special skills development, PR, kemudian juga ada office aplikasi perkantoran multimedia, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, mungkin perkenalan singkatnya sudah cukup sampai dulu ya teman-teman, nanti Mimi bakar lagi di akhir sesi ya, biar teman-teman semakin kenal sama Suhu, karena di sini sepertinya Mas Dia juga udah jadi buat teman-teman semuanya. Oke, sambil kita nunggu Mas Dian nih ya untuk memaparkan materi, Minhu mau ngingetin untuk teman-teman yang sudah join di sini dan kepengen dapetin e-sertifikat, untuk informasi e-sertifikat bakalan Minhu kasih tahu di akhir sesi. Jadi stay tune terus ya teman-teman sampai akhir, karena informasi sertifikat hanya akan Minhu share selama live Zoom ini. Seperti itu. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi ikutan kuisnya karena berhadiah merchandise menarik. Baik, tanpa berlama-lama, karena sudah ada Mas Dian, saya persilakan Mas Dian ya untuk waktunya. Oke, terima kasih Mbak Yunus. Sama-sama. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Disyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan kasih sayangnya kita bisa bertatap muka lewat media Zoom kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Oke, thank you. Oke, sebelumnya ya puji syukur kehadirat Tuhan karena atas limpahan kasih sayangnya kita bisa bertatap muka lewat kegiatan Zoom meeting ini untuk sharing session ya. Kita akan selama kurang lebih 1 jam kita akan ngobrol soal sesuai yang sudah di-share ya temanya teman-teman ya mengenai Security Operation Automation menggunakan NKLV Ecosystem seperti itu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 1 jam kita akan ngobrol itu. Jadi yang saya siapkan ini kurang lebih ada hampir 50 slide ya. Jadi semoga nanti waktunya cukup untuk kita ngobrolin uh, en- Security Operation Center itu apa, Security Operation Automation itu apa, NGW Ecosystem itu apa, terus solusinya SOC solutionnya untuk
penggunaan NGFW ekosistem itu seperti apa ya teman-teman ya itu. Oke, jadi kurang lebih selama 1 jam ke depan yang akan saya paparkan itu materinya yang pertama mengenai Security Operation Center. Jadi Security Operation Center itu apa? Jadi mungkin teman-teman sering mendengar ya, yang sering didengar itu ada Network Operation Center, sekarang ada namanya Security Operation Center itu apa? Kemudian kenapa kita perlu ada automation gitu ya di dalam SOC itu? Kenapa kita perlu ada automation? Kemudian ada komponen di dalam SOC, ada people, kemudian ada proses, ada teknologi yang ada di dalam SOC itu. People itu meliputi apa aja, kemudian ada proses itu apa aja, kemudian teknologi itu apa aja di dalam SOC itu. Mereka tuh nanti gimana gitu ya di dalam SOC itu ngapain gitu ya, people, proses, dan teknologi dalam SOC ini. Kemudian kita nanti akan menjawab bareng-bareng kenapa kita memerlukan automation. Jadi sekarang tuh kenapa sih kita memerlukan automation di dalam SOC itu, kenapa gitu ya? Alasannya ada apa gitu? Kenapa kita harus menggunakan automation, solusi automation gitu ya? Kemudian ada NGFW Ecosystem Introduction itu kurang lebih nanti ada pengenalan produk, line up produknya NGFW itu ada apa saja. Terus kemudian nanti itu mereka membentuk ekosistem seperti apa gitu ya di dalam security automation atau security operation center automation. Kemudian ada best practice security operation automation. Nah, nanti dia secara praktikumnya gimana gitu ya security operation automation itu sendiri gitu, teman-teman. Kurang lebih ini ya 1 jam ke depan yang akan kita bahas. Kemudian saya izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, itu nama lengkap saya. Kemudian saya kebetulan warga asli Provinsi DIY gitu ya, sejak kebetulan sekarang usia saya 24 tahun. Jadi sejak saya lahir sampai sekarang itu, sampai saya bekerja, dari lahir sampai bekerja itu belum pernah kemana-mana ya teman-teman ya, selain di Jogja. Jadi paling keluar daerah selain Jogja itu baru sekitar mungkin paling lama 2 sampai 3 bulan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua nanti kalau ada apa, misal ada eh, butuh bantuan misalnya gitu ya, supaya bisa bisa ada alasan untuk pergi jalan-jalan keluar Jogja, mungkin bisa juga kontak gitu ya lewat Instagram saya ini. Kemudian terkait pengalaman saya di firewall itu, project terbesar saya setelah saya lulus itu, setelah saya diterima kerja sebagai fresh graduate, itu ada deployment 678 firewall di salah satu bank milik BUMN. Jadi saya ada tugas itu ya teman-teman, dulu ada pertama kali setelah saya selesai training dari Jakarta kurang lebih selama 2 bulan di Jakarta, kemudian pulang ke Jogja itu di ada ada tugas ini gitu, ya, untuk menyelesaikan deployment sekitar 678 firewall. Ini proyek terbesar yang pernah saya handle. Kemudian untuk kurang lebih durasi proyeknya itu selama ada 3 batch ya teman-teman. Tiap batch itu 3 bulan, jadi kurang lebih 9 bulan itu saya handle proyek ini, baik secara remote maupun secara deploy secara langsung gitu teman-teman. Dan juga support untuk di regional office yang lain. Kebetulan yang 678 ini ada di Yogyakarta, kemudian yang lain itu support untuk wilayah di kan regional office Semarang dan regional office Malang Surabaya gitu, teman-teman. Kemudian ada juga pengalaman terkait deployment perangkat firewall middle dan high series di beberapa universitas dan juga government yang ada di Jogja ya teman-teman. Ini eh, setelah selain utamanya di project, mengerjakan di project BRI, saya juga mengerjakan deployment perangkat firewall middle dan high series di beberapa universitas dan juga. Oke, teman-teman, masuk ke materinya gitu ya. Eh, Kalau kita berbicara mengenai security automation, teman-teman ya, kita artinya kita berbicara mengenai SOC solution ya. Kalau kita ngomong soal solusi, artinya kita berbicara mengenai sebuah sebuah problem yang harus kita selesaikan gitu ya. Jadi SOC solution ini atau security operation automation ini adalah solusi untuk terkait permasalahan di SOC gitu ya, teman-teman. Kenapa akhirnya ada SOC ini? Jadi pasti ada sesuatu masalah yang melatar belakangi kenapa ada namanya SOC solution gitu ya. Jadi di SOC itu kan ada SOC yang tradisional dan yang modern. Jadi yang nanti kita akan coba lihat
SOC yang tradisional itu seperti apa, yang modern itu seperti apa ya teman-teman gitu. Oke, mulai dari kabar terbaru sekarang ya, ada cyber attack yang menggunakan artificial intelligence. Mungkin teman-teman mulai akrab dengan AI itu akhir-akhir ini ya, setelah ada kemunculan ChatGPT yang cukup mengagetkan ya. Jadi semua orang itu sekarang apapun bekerjanya itu akrab dengan AI gitu ya. Jadi orang sekarang udah nggak terlalu pusing kalau mikirin ada error atau ada problem di coding kita nggak usah nyari pusing-pusing di Stack Overflow gitu ya. Karena misal ada error di line mana, kita kirimkan di AI itu sudah dibereskan sama AI-nya sendiri dan 99% itu benar gitu ya kodenya dalam mengenai kode itu. Jadi ketika di running itu ketika dijalankan AI itu benar gitu ya. Kodenya bisa jalan gitu ya. Itu salah satu manfaat AI dalam kehidupan kita. Cuma di samping manfaatnya itu juga tentunya ada permasalahan juga yang terkait dengan AI gitu ya. Salah satunya itu AI itu dimanfaatkan untuk kegiatan cyber attack gitu ya. Nah, ini ada beberapa topik ya atau eh, berita mengenai cyber attack yang menggunakan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu dari set newsnya Microsoft.com itu ada 87% of UK organization are vulnerable to cyber attack in the age of AI, research reveal gitu ya. Jadi teman-teman ada sekitar 87% organisasi yang ada di United Kingdom atau yang di Inggris itu dia rentan untuk terkena cyber attack di era artificial intelligence ya. Jadi AI ini berbahaya sekali gitu ya, terutama kalau dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan cyber attack gitu ya. Jadi 87%-nya itu di United Kingdom itu vulnerable untuk kena cyber attack gitu. Kemudian yang di bawahnya ini ada warning dari FBI gitu ya. Ini dari situsnya FBI. Itu FBI itu memberitahukan ya. Warning itu himbauan ya. FBI memberikan himbauan bahwa eh, ada bertambahnya kerentanan ya terkait kejahatan cyber yang menggunakan artificial intelligence. Jadi kejahatan menggunakan cyber intelligence itu bertambah gitu ya. Beritanya itu dirilis 8 Mei 2024 teman-teman gitu. Kemudian ini ada bahasan juga terkait AI di salah satu apa jurnal terkemuka ya, Scopus, terindeks Scopus. Ini dari Ying Zheng itu membahas kalau AI empower security threat and strategy for cyber attack gitu ya. Jadi AI itu meningkatkan mentenagai gitu ya, mentenagai kerentanan security dan strategi dalam melakukan cyber attack. Jadi eh, kecerdasan dari artificial intelligence atau AI tadi atau kecerdasan buatan tadi itu eh, benar-benar punya dampak yang signifikan terhadap cyber attack gitu ya teman-teman. Ini beberapa kabar mengenai AI gitu ya teman-teman. Kemudian ada beberapa cyber attack yang sering terlihat ini beberapa jenis cyber attack ini terlihat sering menggunakan AI gitu ya teman-teman ya. Ini ada pertama itu yang ranking teratas itu yang paling banyak menggunakan AI itu ada phishing itu sejumlah 59%. Itu datanya ada 59%. Kemudian laporan dampak kerusakan yang dari parah dari mulai kerusakan sedang hingga parah akibat serangan itu ada laporannya ada sekitar 57% gitu ya. Kemudian ada AI powered malware atau malware yang ditenagai oleh AI itu ada 39% ya yang sering terlihat gitu ya. Kemudian laporan kerusakan sedang hingga parahnya itu ada 45%. Kemudian ada advanced persistent threat ada 34%. Itu ada serangan yang levelnya tinggi gitu ya. 34% itu menggunakan AI, kemudian laporan kerusakannya hingga 39%, ada DDoS itu menggunakan itu sejumlah 34% dan laporan kerusakannya 33, kemudian deepfake attack itu ada 32% dan 43%-nya itu dilaporkan ada laporan yang sedang hingga parah gitu ya, akibat cyber attack ini. Jadi
eh, AI itu selain dampaknya yang luar biasa bagi membantu kehidupan manusia, itu juga masalahnya yang ditimbulkan juga makin banyak gitu ya akibat AI ini. Apalagi kita sekarang selalu bergantung dengan perangkat sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan itu cyber attack itu sudah hal yang wajib kita waspadai sekarang gitu ya teman-teman. Kemudian sebelum mengenal lebih jauh SOC solution ya, sebelum jauh hubungan SOC solution dan cyber attack yang ditenagai oleh AI tadi, kita eh, coba mengenal SOC tradisional atau SOC itu apa gitu. Yang dimaksud SOC itu apa, di dalamnya ada apa saja gitu ya teman. Sebelum kita tahu nanti hubungan dari SOC solution dan kenapa SOC solution itu penting di era AI sekarang gitu ya teman-teman. Jadi SOC itu pengertiannya adalah pusat operasional yang bertanggung jawab untuk mendeteksi, menganalisis, merespon, dan mengatasi ancaman keamanan informasi di dalam suatu organisasi gitu ya. Jadi goals-nya dari SOC itu dia bisa mendeteksi, menganalisis, merespon, dan mengatasi ancaman gitu ya. Itu goals-nya dari SOC sendiri. Gitu. Ini intinya di dalam Security Operation Center itu di dalamnya ada sebuah prosedur-prosedur, kemudian ada yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan, termasuk deteksi, ada analisis dan juga misalnya ada insiden yang terjadi, SOC ini yang bertanggung jawab untuk merespon dan mengatasi ancaman keamanan gitu ya teman-teman. Oke, kemudian SOC biasanya terdiri dari tim yang terlatih secara khusus untuk mengelola keamanan informasi menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk memantau jaringan, sistem, dan aplikasi guna mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman keamanan gitu ya. Kalau dilihat dari per kalimatnya gitu ya teman-teman, SOC biasanya terdiri dari tim yang terlatih secara khusus. Nah, berarti di situ ada SDM-nya atau ada people yang ada manusianya yang ada di situ, itu ada manusia di dalam SOC itu ada manusianya yang mengelola keamanan informasi. Kemudian eh, ini kalau teman-teman lihat ya dari komponen SOC itu ada tiga, itu ada people, kemudian ada proses dan juga ada teknologi. Biasanya disingkat PPT gitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman cari keywordnya baik di jurnal maupun di apa jangan lupa di belakangnya ditambah SOC ya, people, proses dan teknologi dalam SOC. Nah, ini di dalam diagram Venn ini ya, kalau dilihat tuh dari people, proses, dan teknologi itu saling bersinggungan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain. Jadinya mereka itu harus saling bekerja sama, berjalan satu sama lain, tanpa berat di satu sisi gitu ya. Misalnya, kalau jangan cuma apa eh, jangan meninggalkan sisi yang lain. Jadi semuanya harus berjalan bersama-sama gitu ya. Semuanya harus kompak gitu ya teman-teman. Jangan sampai misalnya nanti proses dan dari sisi proses atau kebijakannya bagus, kemudian teknologinya bagus ya, sedangkan people-nya itu tidak kompeten di dalam SOC sendiri, nah, nanti ya proses dan teknologinya juga kurang ya manfaatnya kepada manusia itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kebijakannya bagus, sudah teknologinya bagus, cuma people-nya tidak bisa menjalankan proses dengan efektif atau teknologinya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nanti feedback yang kembali ke manusianya cuma sedikit juga gitu ya teman-teman. Percuma teknologinya bagus atau kebijakannya bagus, tapi people-nya tidak bisa merancang kebijakan yang bagus sehingga serangan cyber masih terjadi gitu ya. Kemudian sama juga dengan proses misalnya people-nya bagus tapi teknologi apa dari proses dari people-nya bagus, teknologinya baik, cuma prosesnya itu yang masih kurang baik, teman-teman. Pastinya nanti prosesnya untuk manusia dalam mengimplementasikan teknologi tadi tidak efektif gitu ya. Harusnya
manfaat teknologi itu ada di 100%, tapi karena prosesnya tidak efektif, akhirnya cuma berjalan 50% gitu ya. Dampak feedbacknya lagi balik ke manusianya juga sedikit gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau masalah, kemudian yang teknologi misalnya people-nya bagus, prosesnya juga bagus, manusianya kompeten, teknologi, kebijakannya bagus, kemudian tapi teknologinya masih terlampau di bawah standar gitu ya, teman-teman. Itu tentunya dari people dan prosesnya berat juga ya kalau tidak didukung dengan teknologi yang mumpuni itu. Makanya mereka harus saling bekerja sama satu sama lain gitu ya, teman-teman. Jadi dalam membangun people yang kompeten itu juga ada staff training, kemudian ada awareness, ada professional skill, kualifikasi dan sebagainya, kemudian di proses dan manajemen sistem, kemudian di teknologi juga kita harus bisa memilih teknologi yang tepat, tepat guna gitu ya di dalam menjalankan security operation center kita, gitu teman-teman. Nah, kemudian secara detailnya ya di unsur SOC itu ada personil. Yang pertama itu ada analis keamanan, kemudian ada engineer keamanan, administrator sistem, dan ada administrator jaringan juga, gitu ya teman-teman. Itu personilnya ada di SOC, kemudian teknologi yang dipakai di SOC itu ada perangkat lunak dan perangkat keras, ada SIEM, SOAR, ada IDS, IPS, firewall, antivirus, vulnerability scanner, threat intelligence dan sebagainya itu ya. Biasanya yang berwujud hardware itu biasanya sudah di bundling dalam satu produk namanya Next Generation Firewall. Jadi IDS, IPS, firewall, antivirus, vulnerability scanner, threat intelligence itu sudah masuk di NGV. Sedangkan CM SOAR itu biasanya terpisah, nanti biasanya bisa perangkat keras atau perangkat lunak gitu ya. Jadi nanti CM itu bisa di deploy di VM, kemudian SOAR juga bisa di deploy di VM, tapi atau bisa opsional juga lewat perangkat keras gitu. Cuma biasanya CM, SOAR itu ya lebih fleksibel kalau menggunakan VM gitu ya, teman-teman. Kemudian ada proses, atau di proses itu intinya ya kebijakan gitu ya, kebijakan SOP itu ada prosedur pemantauan, ada deteksi, ada tanggapan terhadap keancaman, ada terhadap tanggapan terhadap ancaman, ada pelaporan insiden, ada manajemen risiko dan dokumentasi, dan semuanya itu proses itu kalau di dalam SOC itu ada playbook. Nah, jadi kalau nanti kita nanti akan mengenal ya nanti playbook yang tradisional sama playbook yang modern itu kayak gimana sih gitu ya gitu. Kemudian ada proses itu di dalamnya ada data dan intelijen ya, ada data keamanan dari log, ada log jaringan, log sistem, intelijen ancaman dan sumber-sumber data lain itu nanti dirangkum oleh SIEM, tugasnya oleh SIEM, ada keterlibatan manajemen ini yang berperan di dalam SOC, ada people tadi ya yang menentukan proses, kemudian ada kemitraan eksternal, kemudian ada kebijakan yang mendukung operasi SOC gitu teman-teman. Ini SOC ya teman-teman. Jadi secara apa unsur ya ini ada beberapa unsur tadi, ada people, ada proses dan juga ada teknologi gitu. Kemudian di people sendiri dalam SOC itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada scope yang mencakup manajerial atau yang SOC yang di manajerial, dan yang scope bagian teknis gitu ya teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada SOC manager, ada SOC lead, ada security analyst, L1 security analyst itu dia masuknya ke manajerial. Sedangkan yang sebelah kanan ini lebih ke teknis gitu ya. Ada threat intelligence, threat hunter, incident handler, forensic investigator itu dia masuknya di ranah teknis gitu ya. Jadi aktor utama di sini yang membuat kebijakan, yang menentukan arah SOC ke depan itu seperti apa, itu dia SOC manager gitu ya. Nanti kita akan bahas tugas-tugasnya seperti apa, kemudian sertifikasinya itu apa aja yang dibutuhkan kalau mau masuk ke dalam role ini di dalam Security Operations Center ini, gitu ya teman-teman ya. Oke, next, kemudian di L1 Security SOC Analyst ini yang paling bawah ini ya, L1 Security Analyst teman-teman. Ini dia tugasnya 24/7 as on glass monitoring. Dia ada di depan monitor selama 24 jam gitu ya, secara shifting gitu ya teman-teman. Itu tugasnya dari SOC Analyst itu tadi. Dari sini sudah kelihatan ya teman-teman kenapa kita perlu SOC solution gitu ya teman-teman. Ini ada di sini tugasnya utama dari L1 SOC Analysis 24/7 as
Eyes on Glass Monitoring. Oke, yang maksudnya yang punya SDM banyak dan juga kompeten untuk masuk di L1 analis ini mau 24 jam di shift berapa kali, monggo. Tapi kalau yang nanti keterbatasan di SDM itu nanti gimana gitu ya, kalau harus 24 jam harus depan di depan layar monitor gitu ya teman-teman. Kemudian dia juga menganalisis trigger alert atau notifikasi gitu ya. Analisis trigger alert, kemudian raising ticket for valid insiden ya, juga membuat tiket untuk insiden yang sudah tervalidasi, kemudian memfollow up insiden dan juga drafting shift handover dan sebagainya gitu. Ini tugasnya SOC analis gitu ya. Tugas pokoknya ya dia di depan monitor tadi memonitor gimana kondisi network yang ada di tempat kita gitu ya, atau kondisi keamanan yang ada di tempat kita gitu ya. Kemudian ada sertifikasi yang dia butuhkan itu ada CompTIA Security Plus, ada CompTIA CYSA ini ya, CISA itu ya, Cyber Security Analyst. Kemudian ada Ethical Hacker, Certified Ethical Hacker, keluarannya ICC Council, kemudian ada GISP ya, ada GIAC Information Security Professional gitu. Kemudian ada lagi L2 Security, L2 SOC Analyst, ini Deep Dive Analysis of Escalated Alert, ini tugasnya mirip dengan L1 ya, cuma dia lebih di atasnya gitu. Kemudian sertifikasinya juga mirip-mirip dengan L1 ya, sama gitu dengan L1. Kemudian SOC Lead, dia lebih ke teknisnya SOC gitu ya, dia menginstal, mengupdate, upgrade mengupgrade CM solution, kemudian onboarding log source dan working di log source issue, kemudian create and fine tune content in CM ya, dia membuat uh, uh, jadi mengubah konten yang ada di CM itu menjadi sebuah informasi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya sudah pernah melihat log gitu ya, dan biasanya melihat log itu kalau kita lihat satu-satu misalnya ada IP yang gagal login, kemudian ada IP yang mencoba login berkali-kali gitu ya teman-teman ya. Itu kita kalau taunya sepotong-sepotong kita nggak tahu apa gitu. Tapi setelah nanti dianalisis oleh CM, nanti kita baru tahu itu informasinya. Oh iya ternyata eh, ada ternyata mau ada DDoS attack, kemudian mau ada brute force dan sebagainya itu tahunya setelah dikorelasi oleh CM gitu. Kemudian ada interact with CM vendor, kemudian install manage dan build content in CM, kemudian mentor L1, L2 security analyst dan sebagainya gitu ya teman-teman, itu tugas SOC lead. Kemudian ada ini sertifikasinya beberapa, ini ada sertifikasi terkait produk juga, ini ada Splunk, ini produknya Cisco ya teman-teman ya, si produknya CM Cisco. Nah, itu fungsinya itu sertifikasi yang dibutuhkan oleh SOC lead ya karena berhubungan dengan upgrading CM solution. Saya ngomong masih berapa waktu lagi ya Mbak Lucia? Oh masih 45 menit. Oke, masih lama. Oke, next teman-teman ada SOC Manager. Ini dia sebagai otaknya SOC ya teman-teman ya. Dia sebagai otaknya SOC itu ada define the scope, vision, and direction for the SOC team. Dia yang mendefine atau mendefinisikan cakupan, visi, dan tujuan dari SOC team itu seperti apa, goals-nya apa dari SOC ini gitu ya. Dia otaknya sebagai manajer, sebagai pengambil keputusan atau pembuat kebijakannya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan tahu juga ini mana yang job yang hilang setelah setelah ada nanti dari berbagai macam peran SOC tadi, setelah diotomasi nanti ada beberapa tugas yang hilang. Nah, tugas yang hilang itu siapa gitu ya nanti ya kita lihat. Kemudian ada tugasnya yang kedua ada mensupervisi tim ya, provide technical guidance dan manage financial activity terkait SOC, kemudian oversee the activity of SOC team member, kemudian termasuk juga training, kemudian hiring dan juga assessing staff dan sebagainya. Gitu. Ini hubungannya dengan manajerial ya, SOC manager tadi ya, posisinya paling atas dan dia yang menentukan visinya dari SOC itu seperti apa gitu teman-teman. Ada beberapa sertifikasi ya teman-teman, ada CISA, CISSP, dan juga CSM ya. Teman-teman nanti bisa browsing ya, CISSP itu kalau nggak salah keluarannya ICC Council ya, kalau nggak salah gitu ya. Itu sertifikasi yang berhubungan dengan SOC.
Gitu. Jadi untuk masuk ke role-role SOC ini ya nanti membutuhkan berbagai macam sertifikasi tadi ya teman-teman gitu ya. Beda dengan misalnya application developer yang biasanya menunjukkan menunjukkan portofolio ya berupa hasil project apa yang pernah dibuat untuk bisa masuk ke role pekerjaan. Cuma kalau untuk yang berhubungan dengan security itu ada sertifikasi yang dibutuhkan sebagai syarat untuk masuk gitu ya teman-teman. Membuktikan sebagai validasi skill kita gitu ya teman-teman. Kemudian ada Threat Intel Researcher ya atau peneliti threat intelligence gitu ya. Dia melacak dan memantau siklus kerentanan dari penemuan zero day hingga alokasi CVE, ID dan release patch gitu ya. Dia CVID itu kan database ya teman-teman, database threat gitu ya. Nanti dia melacak dan memantau siklus itu. Nanti dia melihat itu, kemudian nanti dia menganalisis gimana kerentanannya itu kalau terhadap SOC yang kita buat gitu teman-teman. Kemudian membuat profil dan memantau aktor ancaman siber tertentu termasuk negara, kelompok aktivis dan kampanye untuk memahami cara kerja musuh bersama dengan TTP atau taktik, teknik dan prosedur gitu. Kemudian menjelajahi dark web dan deep web untuk mengidentifikasi pelanggaran baru, kebocoran data dan lain-lain. Kemudian ada memperoleh mengintegrasikan dan berbagi intelijen ancaman dengan mitra keamanan dan vendor, misalnya mencari ancaman yang sudah diketahui. Kemudian penelitian, kemudian ada berkomunikasi antara tim intel dan tim konten, dan juga berbagi ancaman. Nah, itu juga tugas Threat Intel Researcher ya. Intinya dia melakukan pencegahan ya teman-teman. Dia melihat melihat ada ancaman apa yang ada di luar, nanti dia yang meresearch itu, kemudian nanti dia yang menilai. Ini nanti kalau dari setelah dinilai, nanti kerentanannya gimana terhadap network kita itu gimana gitu. Ini ada sertifikasi yang dibutuhkan juga. Kemudian lagi ada Threat Hunter. Jelas ya sesuai namanya dia yang menambang log dan mengidentifikasi ancaman. Dia kerjaannya ngeliatin eh, sistem monitoring terus lah. Jadi gimana dia bisa mendapatkan kira-kira ini ancaman bukan ya, ini threat bukan gitu ya teman-teman. Nanti dia setiap hari membidik itu atau mencari ancaman itu. Kira-kira ini berbahaya nggak sama jaringan kita? Ini berbahaya nggak sama sama aktivitas di organisasi kita gitu ya teman-teman. Kemudian dia menganalisis lalu lintas jaringan dengan IDS, IPS dan sebagainya. Dia menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan threat hunter, gitu. Untuk mencari ancaman atau celah gitu ya. Oke, kemudian ada insiden handler ya atau yang menangani insiden gitu. Dia merumuskan dan melaksanakan respon terhadap insiden. Nah, ini teman-teman ini ada yang berkaitan dengan insiden. Kalau terjadi insiden ini yang bertanggung jawab itu ya insiden handler. Ini ya namanya insiden handler. Kemudian dia yang nanti merumuskan dan merespon terhadap insiden serta memverifikasi bahwa insiden tersebut terkendali, diberantas dan sistem telah pulih gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang melaksanakan SOP dari manusianya yang melaksanakan SOP dari kalau ada insiden itu insiden handler ini teman-teman ya merumuskan dan melaksanakan respon terhadap insiden dan memverifikasi bahwa insiden tersebut terkendali gitu ya. Nanti dia yang gimana kalau misalnya ada DDoS attack kemudian sampai ada jaringan down misalnya. Nah, nanti dia SOP-nya gimana yang pertama kali harus dia lakukan gitu ya. Penanganannya gimana itu yang bertanggung jawab di insiden handler ini gitu. Gitu teman-teman. Ini dari sini sudah mungkin teman-teman sudah bisa menebak kenapa ada solusinya security automation tadi. Gitu. Oke, kemudian ada forensik investigator. Ini fungsinya untuk melakukan pemeriksaan forensik pada komputer server yang terkompromi melalui penerapan praktik ilmiah untuk pengenalan, pengumpulan analisis dan interpretasi bukti digital ya. Jadi dia melakukan pemeriksaan forensik terhadap komputer dan server ya yang dianggap dari situ misalnya ada server kok ini trafficnya nggak wajar gitu ya. Kenapa gitu ya? Kok ada sampai data bergiga-giga atau
bandwidth consumption-nya kok tinggi sekali server ini yo. Ternyata setelah dicek, dia ada forensic investigator, oh ya ternyata di situ digunakan untuk nambang kripto dan sebagainya gitu. Itu kan merugikan gitu ya. Harusnya bandwidth-nya bisa kepakai dengan efisien untuk pekerjaan, tapi malah digunakan untuk hal yang lain, termasuk kepentingan pribadi kayak tambang kripto dan sebagainya. Gitu ya. Termasuk misalnya tugasnya ada memulihkan email yang dihapus juga, memulihkan data yang telah dihapus atau dienkripsi dan menemukan kata sandi dan sebagainya. Itu tugasnya dari forensic investigator gitu. Kemudian ada red team spesialis ya, jelas ya teman-teman sudah tahu kalau red team itu tugasnya dia sebagai attacker di sini gitu ya. Jadi dia yang continuously scan the network to identify weakness. Jadi dia yang secara terus-menerus melakukan scanning kepada network ya, melakukan ethical hacking kepada sebuah jaringan atau sebuah SOC atau sebuah apa ya aktivitas SOC untuk lihat ada celah apa atau ada suatu celah apa yang bisa apa ya yang kira-kira nanti bisa jadi sebuah masalah gitu ya kalau misalnya celah itu tidak segera ditutup gitu ya teman-teman. Nah, tugasnya itu tugas utamanya itu melakukan vulnerability test gitu ya intinya dari teman-teman red team spesialis seperti itu. Jadi ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan di tugasnya sebagai red team. Itu ada SCC Council, Certified Security Analyst, dan juga OpenShift atau OSCP. Ini, teman-teman. Itu tugasnya red team. Kemudian di teknologi itu di Security Operation Center itu semua teknologinya terintegrasi jadi satu ya teman-teman. Itu ada firewall, ada sistem operasi, ada switch, router, itu semuanya terintegrasi, di-collect jadi satu sama SIEM ya, dari data yang log di firewall, kemudian log di IDS, IPS, lognya web server, database server, antivirus, router sebagainya, semuanya datanya diintegrasikan, di-collect jadi satu sama SIEM, kemudian dari SIEM nanti dia akan menginterpretasikan log tadi menjadi sebuah informasi yang bisa dibaca gitu ya. Misalnya kalau ada aktivitas misalnya ini ada ping kok jumlahnya paket byte-nya kok gede sekali gitu ya sampai ribuan berapa puluh ribu. Ini berarti DDoS ya. Nanti dia akan menyampaikan informasi di monitor kalau oh ya ada DDoS gitu ya. Nanti setelah dikoleksi diolah informasinya itu nanti baru ketahuan problemnya apa gitu ya. Nanti setelah diintegrasikan itu baru baru digunakan untuk monitoring, kemudian juga setelah diketahui informasinya juga bisa ada alert dan respon, analisis dan juga reporting gitu ya. Itu intinya Security Operation Center ya teman-teman. Jadi semuanya harus di-collect, dijadikan satu sebuah visibilitas, kemudian nanti dari situ ada sebuah respon yang bisa dilakukan. Bayangkan kenapa sih ada namanya automation, kenapa ada SOC solution tadi gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya kenapa eh, kita ada namanya SOC solution tadi gitu ya. Jadi di zaman sekarang tadi kan sudah saya sebutkan ya di awal bahwa di fenomena zaman sekarang itu ada ancaman keamanan informasi yang di era ini berbahaya itu. Ada beberapa tren. Yang pertama itu dia ada tsunami social engineering dan pencurian identitas gitu ya. Ini dia tsunami social engineering tadi termasuk phishing tadi ya itu dia phishing tadi termasuk social engineering. Jadi nanti dia ngirimkan email palsu, nanti ada link di situ, kemudian nanti emailnya berisi malware atau apa yang nanti terdownload ke laptop kita atau kita nanti diarahkan ke situs tertentu gitu ya teman-teman. Jadi pencurian identitas memungkinkan deepfakes yang realistis dan serangan sosial engineering lainnya gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan AI ini orang itu bisa jadi dari attacker atau hacker ini dia bisa membuat email phishing yang lebih meyakinkan dan deepfake yang realistis
dan serangan social engineering lain gitu ya. Dengan AI ini ya kita tahu sendiri lah ya, kalau kita pakai ChatGPT itu kan eh, misalnya sederhana kita suruh buat artikel atau apa, nanti dimasukkan ChatGPT, kita masukkan ke dalam plagiarism checker, itu pasti dia nggak akan terdeteksi plagiarism karena dia setiap generate kata-kata itu pasti unik gitu ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan pemanfaatan email tadi ya, pembuatan email phishing tadi ya. Jadi dia bisa mengenerate email yang lebih eh, meyakinkan gitu. Kemudian ada Cloud Native Worm. Serangan ini akan menargetkan kerentanan dan miskonfigurasi di lingkungan cloud dan menggunakan otomatisasi tingkat tinggi untuk menjangkau banyak penyimpanan, akun, dan layanan dengan mudah gitu ya. Jadi di serangan ini dia nargetkan kerentanan dan miskonfigurasi ya. Ini ada kata-kata miskonfigurasi di sini ya. Jadi miskonfigurasi di situ bisa disebabkan karena adanya human error gitu ya. Karena ada mungkin ketika membuat rule kebijakan atau membuat policy di dalam sebuah firewall misalnya, itu terjadi miskonfigurasi, jadi ada celah yang nggak ketutup dari policy itu tadi gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk serangan cyber dan juga menggunakan otomatisasi tingkat tinggi. Jadi ketika nanti manusia itu nggak segera menemukan celah, nanti dia dengan AI ini dia akan secara terus-menerus mencari celah menggunakan otomatisasi tinggi tadi untuk masuk gitu ya, untuk masuk ke dalam berbagai penyimpanan akun dan layanan tadi. Kemudian dia menggunakan AI untuk mentarget software open source dan manajemen identitas inventaris seperti SIM dan telekomunikasi gitu. Dia jadi dengan AI ini dia mentarget berbagai macam software open source dan manajemen identitas inventaris seperti SIM dan telekomunikasi gitu. Ya. Nah, pain point-nya kenapa kita perlu menggunakan solusi SOC solution tadi atau Security Operation Automation, ini jawabannya di sini teman-teman. Jadi ini di visualnya ada human versus machine gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple ya, kita manusia lawan mesin gitu ya. Tanding lari misalnya, kita lari lawan mobil Lamborghini. Tentunya pasti kita kalau misal adu cepet-cepetan kita pasti kalah sama mesin gitu ya. Kemudian kita adu misalnya menghitung. Kita bandingkan kecepatan kita hitung sama kita kita ngitung sendiri manual sama pakai kalkulator, pasti lebih cepat kalkulator gitu ya. Sama teman-teman, kalau kita nanti eh, berhubungan dengan cyber attack ini juga, kalau kita nanti misalkan eh, yang attacker ini sudah menggunakan AI atau mesin tadi, mesin otomatisasi tadi, kemudian kita masih menggunakan memfokuskan apa ya, berbagai macam, kita hanya menggunakan apa ya, banyak mengandalkan manusia tadi ya sebagai incident handler dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak relevan lagi teman-teman. Karena cyber attack sudah base-nya AI, sedangkan AI punya kelebihan berbagai macam, jadi kita pasti kalah saing lah sama lawan, kalau kita harus lawan mesin gitu ya. Kita udah tahu sendiri kalau kita lawan mesin itu ya terlalu apa, berat gitu ya untuk lawan mesin gitu ya. Jadi intinya cyber attack saat ini sudah banyak melibatkan AI sehingga sudah tidak relevan lagi apabila menggunakan cara tradisional yang hanya mengandalkan manusia sebagai aktor utama, threat intelligence dan defender gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi cermati ya, tadi di SOC yang tradisional itu ada manusia sebagai incident handler, manusia sebagai L1 analis yang dia harus di depan layar monitor 24 jam ya kali 7 dan sebagainya. Itu apa ya? Kalau sekarang kita hanya menggunakan cara tradisional seperti itu, kita harus pertama efektivitasnya kita perlu 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 tanyakan ya. Kalau dengan banyak manusia itu yang nanti shifting 24 kali 7 itu nanti efektif nggak untuk serangan saya, apa, harus menangani insiden, kira-kira bisa tertangani nggak kalau misalnya ada kasusnya insiden itu terjadi karena AI cyber attack tadi gitu ya teman-teman. Nah, itu kita perlu hitung juga di situ ya, dari masalah itu ya. Jadi itu sebagai inti kenapa kita perlu automation. Alasannya seperti ini teman-teman gitu ya. Nah,
itu ya tadi ya teman-teman, kenapa ada incident response automation itu juga fungsinya yang paling utama itu automate repeat task in SOC team. Jadi tugas yang berulang-ulang yang dilakukan oleh SOC team kayak monitoring, kemudian ada insiden handling dan sebagainya itu diotomasi supaya nanti ketika ada misalnya ada insiden dan sebagainya itu lebih cepat karena diotomasi gitu ya. Tidak, kalau manusia itu kan ya pasti ada mungkin dari yang shifting 24/7 tadi mungkin ada yang ditinggal ngopi sebentar, bikin kopi sebentar atau ditinggal harus ke kamar mandi dulu atau mungkin yang bekerjanya hanya 8 jam 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 8 sampai jam 5 itu ya nggak mungkin gitu ya kalau misalnya tidak misalnya nanti serangannya terjadi jam 12 malam kan itu juga berat juga kalau dia harus jam segitu karena ada alert bangun terus membetulkan polisinya itu kan nggak mungkin, makanya ada namanya incident response automation gitu, ada di otomasi gitu. Nah, ini ada beberapa cara menggunakan Python dan juga kalau yang saya tahu itu menggunakan Python ya, yang sudah pernah saya lihat menggunakan Python itu diintegrasikan dengan produknya Cisco gitu ya. Jadi dia diotomasi untuk menjalankan suatu tugas gitu, teman-teman. Kemudian definisi dari automation itu goals-nya sendiri dari automation itu kalau dilihat dari definisinya itu security automation adalah proses mendeteksi, menyelidiki dan memulihkan ancaman cyber secara otomatis dengan atau tanpa intervensi manusia menggunakan solusi yang dirancang khusus untuk tujuan ini gitu ya. Jadi tujuan utama dari automation ini adalah proses mendeteksi, menyelidiki dan memulihkan ancaman cyber gitu ya secara otomatis tanpa intervensi manusia. Jadi itu goals utamanya. Jadi ketika ada insiden yang ditimbulkan oleh AI atau mesin otomatisasi tadi, ya yang handle juga, yang intervensi juga langsung dari AI juga gitu ya. Jadi mesin to mesin gitu, mesin to mesin gitu ya. Mesin melawan mesin gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau nanti terjadi insiden yang berkaitan dengan saya cyber yang misalnya manusia nggak bisa standby di situ, ada mesin otomasi yang bisa melakukan pemulihan ancaman cyber di situ tanpa intervensi manusia sedikit pun gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah manusia itu tugas setelah ada automation itu sudah tidak diperlukan? Eh, Enggak juga ya teman-teman ya, karena di dalam security automation ya manusia tetap sebagai pembuat kebijakan di situ gitu ya. Jadi SOC manager tadi tugasnya nggak hilang karena dia yang menentukan skopnya. Kemudian SOC lead-nya juga tidak hilang. Cuma yang di bawah-bawahnya itu yang tugas-tugas kayak incident handler dan sebagainya ada L1, yang L2 tugasnya itu yang sudah digantikan oleh otomatisasi tadi gitu ya teman-teman. Jadi itu beberapa mungkin role job pekerjaan yang hilang karena adanya otomasi itu tadi gitu. Kemudian dalam SOC modern tadi kita ngobrol SOC tradisional yang intinya manusia 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 semuanya menjadikan manusia itu sebagai aktor utama atau sebagai threat intelligence utama dalam menangani insiden gitu ya. Jadi di SOC modern otomasi melakukan sebagian besar pekerjaan dasar yang diberikan kepada analis keamanan atau SOC analis tadi, tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi deteksi penyelidikan dan respon terhadap ancaman, tapi juga membebaskan operator manusia dari tanggung jawab untuk secara manual menangani peringatan dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas keamanan tinggi gitu ya. Jadi itu teman-teman dari otomasi itu tadi, solusi otomasi itu tadi, dia tidak hanya meningkatkan kecepatan, tapi juga meningkatkan efisiensi tadi ya. Jadi teknologi itu benar-benar sebagai apa ya? Di sini di dalam fungsi teknis itu sangat sangat tinggi itu fungsinya gitu. Jadi kalau tadinya di SOC tradisional itu yang sebagai threat intelligence, incident handler itu tadi manusia, dan sekarang sudah digantikan oleh otomasi tadi gitu. Cuma yang sebagai otaknya SOC itu tetap tetap manusia karena dia nanti akan menentukan visi dan tujuan dari SOC tadi, goals-nya untuk organisasi sendiri itu apa gitu, teman-teman. Jadi yang sebagai manajer itu tadi dia tidak akan tergantikan fungsinya itu. Cuma yang fungsi-fungsi teknis itu yang akan tergantikan gitu. Kemudian ada beberapa kemampuan itu ada
dari otomasi itu mendeteksi ancaman lingkungan organisasi, memperkaya, terus yang kedua ada memperkaya, mengkorelasikan, mengelompokkan, dan memprioritaskan peringatan untuk mempercepat penyidikan, dan menerapkan tindakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengatasi dan memulihkan masalah gitu ya. Jadi urut ya teman-teman tugasnya kemampuan otomasi itu dari mulai deteksi, kemudian setelah deteksi itu dikorelasikan jadi sebuah informasi, ada threat apa atau ada serangan apa. Setelah kita tahu itu baru kita melakukan tindakan dari situ gitu. Itu SOP-nya seperti itu. Nah, nanti biasanya kan di SOC kan ada sebuah prosedur yang bisa ditempuh, nanti bisa dibaca manusia nanti kalau ada insiden seperti ini nanggapinnya gimana gitu ya. Cuma kalau nanti udah diotomasi prosedur tadi berubah jadi apa ya nanti kita akan ngobrol di situ gitu. Nah, ini AI dalam cyber security dan tech ini kelebihan AI itu di dalam cyber security dan cyber attack ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kenapa kita perlu automasi itu salah satunya adalah AI itu dia punya ketahanan fisik jelas yang dari terkait dengan ketahanan fisik dia tidak terpengaruh oleh kelelahan fisik atau keterbatasan biologis manusia. AI dapat terus bekerja terus-menerus selama 24 jam kali 7 tanpa perlu istirahat atau tidur, sedangkan ya manusia tahu sendiri ya dia perlu istirahat, harus harus istirahat, harus healing dan sebagainya gitu ya. Jadi karena itu juga kalau serangannya base-nya sudah mengandalkan AI 24 kali 7 dia menyerangnya 24 kali 7 sedangkan manusianya sedangkan yang diserang itu manusia itu dia tidak bisa 24 kali 7 ya kemungkinan besar ya serangannya 14 gitu ya, teman-teman. Kemudian ada kecepatan pemrosesan dan kapasitas memori. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Ya jelas ya kalau kayak kita ngitung dan sebagainya itu lebih cepat AI. Kemudian objektivitas dan konsistensi. Jadi kalau AI itu nggak punya sifat emosional atau subjektif yang terpengaruh sama perasaan kayak manusia. Jadi kalau misalnya ada serangan tertentu ya dia udah punya punya prosedur yang harus dilakukan gitu ya. Jadi dia lakukan gitu tanpa memikirkan ada something apa yang nanti berkaitan dengan perasaan dia itu nggak ada gitu. Kemudian ada kemampuan multitasking. Jadi kalau misalnya ada insiden yang berbarengan, mungkin manusia itu kalau ada DDoS mungkin baru menyelesaikan DDoS dulu, baru insiden malware dan lain-lain sebagainya. Sedangkan AI itu bisa doman sama tugas manusia ya, atau terlalu bergantung pada manusia, itu dia perlu investasi banyak itu ya, harus menggaji manusianya, kemudian harus ngelatih dan sebagainya. Sedangkan AI, kalau nge-training AI itu ya cukup dengan mesin yang mumpuni saja, dia nanti bisa pinter gitu ya. Dan tidak perlu gaji juga gitu, dan efektif juga gitu. Kenapa sekarang AI itu dipilih untuk SOC solution ini, dan juga termasuk orang yang hacker itu milih hacker itu milih AI itu ya event management. Itu fungsinya dia tadi menggabungkan beberapa informasi log itu menjadikan satu sebuah informasi yang bisa dibaca ya bisa kita ketahui. Jadi misalnya ada log dari firewall, ada log dari router, log dari mana-mana, itu ada log dari misalnya dari server dan sebagainya. Itu semuanya informasinya diolah oleh SIEM, gitu, teman-teman. Jadi nanti jadi sebuah informasi di situlah. Ini ada threat apa, serangan apa, risikonya seperti apa, kemudian tingkat keparahannya seperti apa, itu bisa
bisa diketahui oleh SIEM, dianalisis oleh SIEM gitu. Kemudian ada Threat Intelligence, ada Analysis Tools. Ini biasanya Threat Intelligence Analysis Tools ini udah include di dalam NGFW gitu ya. Kemudian ada SOAR ini yang melakukan fungsi otomasi gitu ya. Jadi nanti SIEM, SOAR dan juga NGFW atau Threat Intelligence Analysis Tools ini nanti kerjanya gimana, ya, dia pekerjanya gimana itu nanti kita lihat di berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk SIEM sendiri atau Security Information and Event Management, di sini ada berbagai macam log ya. Ada Active Directory, ada dari web, kemudian ada DNS DHCP itu biasanya kalau sekarang itu ada solusi khusus untuk DNS DHCP ya, namanya ada DDI atau DNS DHCP sama IPAM. Nah, itu ada salah satu solusi yang khusus untuk itu. Jadi ada log juga terkait dengan DNS dan JGP, ada database, kemudian ada log firewall, ada WAF, ada WLAN controller, ada router dan sebagainya. Itu semua lognya itu ditampung di dalam SIEM, kemudian dari setelah masuk ke SIEM diolah oleh SIEM, kemudian menjadi dia terlihat ada aktivitas apa yang sedang berjalan di tempat kita. Itu pentingnya SIEM di dalam Security Operation Center kita gitu ya teman-teman. Kenapa ada SIEM itu fungsinya utamanya adalah untuk visibilitas atau visibility supaya kita tahu di dalam jaringan kita atau di dalam infrastruktur kita itu ada apa sih sebenarnya itu. Itu ketahuan kalau nanti bisa kita membaca informasi melalui SIEM gitu. Kemudian s- eh, eh, cara kerja SIEM sendiri itu nanti misalnya ada kegiatan yang dilakukan oleh attacker dari sini, ya ada kegiatan yang dilakukan oleh attacker dari sini, lognya, bentar ada itu nggak ya. Nah, ini misalnya ada log yang ada sebuah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang attacker ya dari sini, kemudian lognya itu nanti setelah apa ditampung oleh SIEM, dikorelasi, kemudian oke, kemudian setelah dikorelasi dia nanti ketahuan ada informasi possible brute force attack. Oh, ternyata ada peluang ini untuk brute force attack nih ya. Dari SOC room dia nanti akan memantau oh, ada brute force attack nih kira-kira nih. Nanti akan terjadi brute force attack. Nah, nanti dia akan dibuat dalam SOP itu untuk penanganannya. Dia akan melihat playbook untuk gimana menangani insiden itu tadi gitu. Nanti dia nanti membuat sebuah tiket untuk kalau ada terjadi problem atau nanti dia eh, cuma close alert di SIEM saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Tadi kita sudah bahas SIEM atau Security Information and Event Management. Sebentar ya, ini dihapus dulu ya, biar nggak ganggu. Oke, nah tadi kita bahas SIEM ya. Sekarang kita bahas SOAR. Nah, SOAR itu kepanjangannya adalah Security Orchestration Automation and Response gitu ya. Jadi dari fungsinya, dari namanya kita udah tahu ya kalau fungsinya untuk mengorkestrasi, mengotomasi dan merespon gitu ya. Jadi yang dimaksud SOC solution ini ya SOAR ini tadi ya teman-teman. Dia nanti akan mengorkestrasi dia dari segala perangkat yang ada di situ termasuk ada IDS, ada APS, ada CM, kemudian ada firewall dan sebagainya. Nanti dia orkestrasi informasinya dijadikan satu, jadikan sebuah apa ya? Nanti dia yang akan mengelola mengorkestrasi tadi, kemudian dia akan mengotomasi dari informasi yang dia terima, kemudian dia yang akan merespon terkait insiden yang ada di situ gitu teman-teman. Itu fungsinya SOAR gitu ya, dia untuk melakukan orkestrasi otomasi dan respon tadi. Itu SOAR ya teman-teman. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nanti CCM itu dia akan mengirim alert ke SOAR ya.
dari SIEM tadi setelah berbentuk informasi dari SIEM ya, SIEM sudah tahu kalau ini akan ada brute force attack gitu. Sebatas informasi saja, dia tidak bisa menangani insiden itu. Kemudian nanti dia dikirim ke SOAR, dari SOAR nanti dia akan ngecek berbagai macam perangkat yang dia orkestrasi di situ. Ada Active Directory, ada Threat Intelligence, ada Vulnerability Scanner. Kemudian dari situ dia akan cek semuanya. Kemudian dia akan melihat ke playbook atau melihat ke SOP yang dia punya. Kemudian dia akan memerintahkan baik ke firewall, kemudian antivirus atau Active Directory atau vulnerability scanner ini untuk nanti melakukan tugasnya gitu ya. Jadi SOAR ini bukan yang memblokir gitu ya. Jadi dia yang memerintahkan SOAR ini tadi gitu. Dia memerintahkan firewall untuk blok IP, kemudian memerintahkan antivirus untuk men-scan mesin, kemudian eh, memerintahkan Active Directory untuk mendisable user, kemudian menjalankan vulnerability scanner dan sebagainya. Ini SOAR tugasnya seperti itu kurang lebih. Itu otomasinya itu ya di SOAR ini gitu. Jadi SIEM sama SOAR ini saling berhubungan satu sama lain gitu ya. SIEM itu yang menganalisis informasi, kemudian SOAR itu yang memerintahkan perangkat firewall dan sebagainya untuk nanti dia yang menjalankan perintah blocking dan sebagainya gitu. Otomasinya itu di situ teman-teman. Ini solusinya SOC automation itu di sini gitu. Kemudian, nah kita mau ngomong NGFW ekosistem gitu ya. Jadi NGFW itu punya beberapa produk line up atau ada banyak produk line up ya. NGFW punya banyak produk line up yang dari situ dia bisa diintegrasikan satu sama lain untuk menjadi sebuah ekosistem yang bisa saling ekosistem otomasi tadi teman-teman. Iya tadi. Nah, NGFW atau firewall next generation ini adalah firewall yang memperluas pelindungannya melampaui firewall tradisional yang bersifat stateful dan mengambil keputusan pada lapisan aplikasi atau layar 7 gitu ya. Jadi NGFW itu dia ada di lapisan yang NGFW itu sudah bisa sampai ke tingkat lapisan layar 7 untuk membuat policy kebijakannya itu sudah sampai di layar 7 gitu. Dan dia menawarkan berbagai macam fitur seperti ada kontrol aplikasi, perlindungan malware, eksploitasi, penyaringan konten dan sebagainya gitu. Itu dari NGFW itu tadi dia berjalan eh, masih memerlukan bantuan manusia untuk membuat policy gitu ya. Dia nggak bisa membuat policy sendiri gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang itu di firewall itu pasti ada human error gitu ya. Jadi masih ada salah konfig dan sebagainya itu karena dia masih membutuhkan bantuan manusia. Nah, karena ada itu tadi, makanya dia perlu ekosistem yang lain untuk mendukung kinerjanya supaya lebih maksimal, teman-teman. Termasuk melakukan otomasi tadi. Nah, makanya ada SOAR dan sebagainya itu nanti dia akan mendukung tugas-tugasnya dari next generation firewall ini untuk melakukan blocking dan sebagainya. Karena manusia kan ya pasti ketika membuat policy ini kayaknya udah paling proper ternyata setelah di ada di attack ternyata tembus juga. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk misalnya kalau sudah terjadi seperti ini nanti insiden handlingnya gimana? Itu yang melakukan dari SOAR tadi ya, yang melakukan otomasi tadi gitu. Nah, ini dari salah satu produk NGV ya, Fortinet. Kebetulan saya deploy-nya kebanyakan Fortinet, jadi pahamnya banyaknya produk-produk Fortinet. Tapi untuk yang produk-produk NGV lain itu dia juga punya banyak produk line up yang mendukung ekosistem untuk otomasi tadi ya teman-teman. Di sini ada secure WLAN, kemudian ada endpoint, ada solusi untuk security operation tadi yang saya sampaikan, ada SOAR, CM tadi ya, ada application, ada cloud infrastruktur, ada open fabric ekosistem, ada juga fabric management center. Ini beberapa produk line up-nya NGW yang nanti dia akan membangun sebuah ekosistem untuk otomasi tadi. Jadi semakin banyak yang bisa diintegrasikan, termasuk ada SOAR tadi, semakin lengkap informasinya, jadi semakin optimal kinerja dari security operation tadi, teman-teman. Seperti itu intinya NGW ekosistem tadi. Kemudian best practice-nya dari automation tadi,
Ini seperti ini ya teman-teman. Ini ada produk namanya FortiGate atau firewall NGFW tadi yang sampai layer 7 tadi. Salah satunya FortiGate. Teman-teman bisa browsing ya FortiGate itu apa sih gitu kan. Nanti kemudian di sini ada FortiSIEM atau yang solusi SIEM-nya, kemudian ada FortiSOAR di sini ya. Jadi dari sini firewall continuously send log to FortiSIEM. Jadi dari FortiGate itu dia mengirim log terus-menerus ke FortiSIEM. Nah, dari FortiSIEM dia akan menerjemahkan log tadi menjadi sebuah informasi. Jadi menganalisis informasi terkait abnormal behavior atau aktivitas yang tidak normal gitu ya. Jadi nanti yang ngolah dari FortiSIEM. Di FortiGate diolah ke FortiSIEM, kemudian dari FortiSIEM setelah dia tahu informasinya, IT team itu mengetahui kalau ini ada abnormal proses gitu ya. Kemudian setelah itu dia mengotomasi ya melakukan mengirim respon ke automation playbook. Jadi dari playbook tadi dieksekusi oleh FortiSIEM ya. Kemudian dari FortiSOAR itu mengeksekusi threat analysis to threat intelligence and comes back with result. Gitu ya. Jadi setelah dari IT team, kemudian playbooknya dieksekat atau prosedurnya dieksekat tadi oleh FortiSOAR, kemudian FortiSOAR tadi memerintahkan FortiGate itu untuk melakukan blocking tadi gitu ya, malicious URL itu ke playbook tadi. Jadi SOP atau proses di sini ya teman-teman, yang dimaksud proses di dalam SOP atau proses tadi ya teman-teman ada di playbook tadi. Jadi insiden handlernya itu gimana ya, jadi yang menghandle dari playbook tadi yang dipunyai oleh solusinya FortiSOAR gitu. Kemudian ini ada salah satu solusi tadi lagi juga ya dari Palo Alto gitu ya. Dari Palo Alto ini ada menggunakan Wildfire. Dari Wildfire malware analysis mendeteksi ancaman, kemudian eh, setelah dia mendeteksi ancaman, yang kedua dia langsung meminta NGB untuk mengirim perintah isolasi perangkat terinfeksi kepada force code. Nah, setelah NGB ngirim perintah ke force code kemudian mengisolasi perangkat terinfeksi, kemudian force code melakukan scanning ke seluruh perangkat terinfeksi itu. Nah, itu cara kerja otomasi kurang lebih seperti itu ya. Best practice-nya seperti itu. Jadi ada beberapa produk yang diintegrasikan satu sama lain. Di situ ada prosedurnya. Kemudian dari prosedur itu nanti dia yang mengeksekusi gitu. Yang mengeksekusi langsung dari mesinnya tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita kenapa ya perlu NGV ekosistem tadi? Kenapa kita perlu NGV kemudian ekosistem dan di dalamnya line up produknya itu kan sebenarnya yang pertama itu pengumpulan data di luas tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan ya semakin banyak yang bisa diintegrasikan, informasi yang didapat semakin banyak, semakin lengkap, maka kinerjanya semakin optimal. Kemudian korelasi dan analisis insiden, itu SIEM itu mengkorelasikan data untuk jadi informasi tadi, ya penting. Kemudian informasi itu ya eh, sifatnya sangat penting ya di dalam SOC itu. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi, kemudian baru melakukan tindakan gitu. Kalau nggak, misalnya kita nggak tahu informasi apa, tapi mau melakukan tindakan apa ya, tadi prosesnya namanya tidak efektif tadi. Gitu. Penggunaan teknologinya jadinya akhirnya tidak maksimal gitu. Kemudian ada otomasi respon, itu SOAR memungkinkan otomatisasi tanggapan insiden untuk respon yang cepat dan efisien, dan juga manajemen insiden terpusat, kemudian ada pemenuhan regulasi, membantu pengelolaan log eh, dan pelaporan terpenuhan regulasi, kemudian ada respon ancaman yang terkoordinasi ya. Semua respon ancaman itu kalau sudah menggunakan solusi yang otomasi ini, mereka akan terkoordinasi satu sama lain gitu ya. Jadi nggak tumpang tindih selama ada playbook yang jelas, ada ada sorry, ada SOP yang jelas, nanti dia akan terkoordinasi satu sama lain gitu. Responnya akan terkoordinasi. Ini tugasnya siapa? Blocking IP itu tugasnya siapa? Blocking malware itu tugasnya siapa? Nanti yang tugasnya ngisolasi perangkat yang ini kena malware itu tugasnya siapa? Nah, itu sudah satu sama lain.
kemudian pelaporan dan pemantauan yang lebih baik, yang menawarkan laporan dan pemantauan yang mendalam untuk analisis dan perbaikan keamanan, kemudian meminimalkan miskonfigurasi. Ya, jelas kenapa kita ada otomasi itu goals utamanya adalah meminimalkan namanya miskonfigurasi, karena ya manusia ya tempat utamanya salah dan dosa lah ya. Jadi makanya ketika ada security automation ini ya tugasnya yang dibuat oleh manusia tadi. Gitu, teman-teman. Banget ya yang belum isi link feedback untuk syarat mendapatkan sertifikat segera diisi karena batas maksimal untuk pengisian link sertifikat ini hanya sampai pukul 12 malam nanti seperti itu. Dan jangan lupa juga yang mau dapetin merchandise menarik dari Suhu, ikutin kuisnya, siapa tahu teman-teman beruntung seperti itu ya. Oke, tadi Minhu sudah share ya untuk Q&A-nya. Nanti teman-teman yang udahnya tadi Minhu udah pilih-pilih nih siapa aja pertanyaan teman-teman yang bisa nanti Minhu hubungkan ke Mas Dian biar Mas Dian bantu jawab. Nah, teman-teman banyak banget ya di sini, banyak yang pengen tahu macam-macam nih seputar NGFW, dan tadi yang Minhu baca ini ada beberapa pertanyaan yang sama ya teman-teman, mungkin nanti bisa merangkum buat pertanyaan teman yang lainnya. Dan yang nantinya nggak berkesempatan untuk dijawab sama Mas Dian, jangan berkecil hati, teman-teman bisa bertanya langsung di grup Telegram Su Community. Comeback ya, halo Mas Dian. Oke, teman-teman yang mau bertanya nanti boleh ya di Suhu Community, semisal nanti belum sempat Mas Dian jawab karena kita ada keterbatasan waktu untuk sesi Q&A kayak gitu. Nanti boleh juga japri ke Minhu, nanti terusin pertanyaan ke Mas Dian. Dan Minhu juga ngingetin biar nggak ketinggalan informasi terupdate seputar event menarik lainnya dari Suhu. Jangan lupa follow Instagram kami di @katasukita. Kemudian ada channel YouTube Suhu, yaitu Suhu TV. Jangan lupa, di channel YouTube Suhu ini biasanya kami share berbagai informasi seputar IT ya, yang beragam seperti itu. Dan kami juga ada TikTok di Kata Suhu Kita. Dan juga kami ada Instagram khusus untuk mahasiswa, yaitu @suhacademy, dan juga untuk pemerintahan PPID. Jangan lupa follow semua sosial media Suhu biar nggak ketinggalan update seputar informasi menarik lainnya. Nah, sebagai reminder nih sambil nunggu Mas Dian join, buat teman-teman yang pengen join di event webinar, free webinar lainnya dari Suhu, nanti di bulan Juni kita bakalan ada informasi menarik seputar event, yaitu fiber optic mengenai iPhone dan Jipon, dan juga ada webinar microservices with Kulang, seperti itu yang akan Minggu hadirkan buat teman-teman semua. Halo Mas Dian, Halo. apakah sudah bisa? Oke, sepertinya sudah aman ya. Oke. Oke, Mas sorry ya Dian, teman-teman ya, ada kendala teknis sebentar. Saya lanjutkan sebentar ya teman-teman ya. Masih ada materinya sedikit. Ini, oke, saya lanjutkan sebentar ya teman-teman ya. Ini ada salah satu study case ya teman-teman untuk melakukan otomasi. Itu yang pertama ini ada email ya, fetch indikator teks via email, kemudian ada fetch indikator dari URL, dan nanti diterima FortiSOAR, dia melakukan parse tag dan membuat indikator seperti apa yang dimaksud yang nanti akan diblok itu seperti apa gitu ya. Jadi kita akan membuat kriteria di sini.
di Fortisuarnya membuat playbooknya, kemudian kita dari Fortisuar akan membuat get indikator reputation ya. Reputasi dia akan membuat semacam pengkategorian nanti seperti apa sih yang nanti perlu kita blok, kemudian dari FortiSwar kemudian mengirim perintah ke FortiGate untuk memblokir IP di FortiGate gitu. Begitu ya teman-teman, itu study case-nya gitu. Jadi nanti bentuknya seperti apa, playbook itu yang saya maksud itu seperti apa. Nanti kalau teman-teman bisa coba di fortiswar.fortidemo.com. Nah, itu nanti playbook itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk memerintahkan dari FortiGate itu supaya memblokir parsec yang atau kategori yang dimaksud seperti apa itu ya seperti ini kurang lebih ya. Ada flow-nya, ada flow chart-nya gitu ya. Jadi dari start kemudian dia find relevant indikator, indikator yang tepat itu yang mana gitu ya. Nanti akan dia blok seperti apa, kemudian compute IP list dia akan menghitung keseluruhan yang match dengan kondisi dia atau indikatornya match sesuai dengan indikator, kemudian create indikator batch, nanti dia akan tandai, kemudian dia baru memblokir IP-nya. Begitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau Fortiswar itu nanti kalau dipakai di produk lain kayak Palo Alto, kemudian ada Huawei, ada Sangfor dan sebagainya bisa atau enggak, itu tergantung dia punya konektor atau enggak. Selama dia masih punya konektor untuk ke Fortiswar dan kemudian ke NGFW-nya, nggak masalah semuanya. Kayak ini ya, misalnya ada Fortiswar, itu dia bisa masang konektor untuk ke Palo Alto, nanti dia bisa ngasih perintah ke Palo Alto untuk melakukan blokir gitu. Gitu teman-teman, terima kasih. Sekian apa yang saya sampaikan, monggo bisa dilanjut dengan sesi Q&A. Siap, terima kasih banyak Din atas paparan materi luar biasa ini ya. Sepertinya teman-teman tadi banyak yang tertarik nih pengen mempelajari sertifikasi dan tadi ada beberapa pertanyaan teknis ya Mas Dian. Teman-teman kita masuk sesi Q&A, tadi Minfo sudah sempat baca-baca pertanyaan teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali karena kita ada keterbatasan waktu, nanti ada beberapa pertanyaan teman-teman yang bisa dijawab oleh Mas Dian, nanti yang belum berkesempatan dijawab, boleh banget nanti habis ini teman-teman bisa tanya di grup biar nanti Mas Dian reply langsung di grup Telegram Suhu Community seperti itu ya. Oke Mas Dian, ini kita buka sesi pertanyaan yang pertama dari Kak Ferdi nih. Dari Kak Ferdi, bagaimana pendekatan people proses teknologi diterapkan dalam SOC dan mengapa automasi diperlukan dalam operasi keamanan dan apa manfaat utamanya? Bagaimana Bagaimana penerapan penerapan Bagaimana pendekatan people proses teknologi diterapkan dalam SOC dan mengapa automasi diperlukan dalam operasi keamanan dan apa manfaatnya? Oke, kenapa? kenapa Jadi saya jawab ya, saya coba jawab ya, teman-teman ya. jawab ya Jadi kenapa Jadi kenapa people process dan teknologi pendekatan dengan SOC? Karena karena dalam dalam itu SOC intinya itu yaitu intinya ada itu people ada atau people atau manusia yang di manusia yang dalamnya, di kemudian dalamnya, ada kemudian proses, ada itu proses, ada itu ada prosedur yang ada di dalamnya, prosedur yang kemudian ada ada di teknologi. dalamnya, Intinya itu ya kemudian ada teman-teman, teknologi. supaya Intinya itu eh, ya teman-teman, supaya manfaatnya ya intinya bisa mencapai goals dari manfaatnya ya intinya organisasi bisa tadi, mencapai supaya goals dari SOC-nya organisasi itu tadi, supaya SOC-nya itu benar-benar bisa memenuhi benar-benar bisa tugas memenuhi tugas untuk mencegah, mendeteksi dan juga menangani insiden terkait keamanan informasi. Itu manfaatnya utamanya gitu ya. Kenapa menggunakan PPT ya itu eh, yang paling proper untuk digunakan di SOC gitu ya teman-teman. Jadi ada kita bisa identifikasi people itu nanti tugasnya apa, kita breakout dari kategori people itu nanti tugas-tugasnya apa saja, kemudian proses itu atau kebijakan di dalamnya itu perlu ada kebijakan apa aja, ada prosedur apa saja, itu bisa kita breakout dari kebijakan, kemudian teknologi yang kita butuhkan itu apa aja itu ya. eh, Teknologinya apa aja itu bisa kita breakout dari teknologi tadi. Nah, dan semuanya saling bersinggungan satu sama lain untuk bisa diorkestrasi tadi itu ya teman-teman, yang bisa diorkestrasi kemudian membentuk satu kesatuan yang benar-benar untuk mencapai tujuan bareng-bareng dari sosial tadi, terutama untuk keamanan siber. Begitu.
Siap menjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Ferdi. Nah, teman-teman, berhubung kita waktunya sangat terbatas, ini Minggu pilihin pertanyaan terakhir nih. Tadi tuh ada beberapa pertanyaan hampir mirip nih, Mas Ferdi. Dari dari Mahesa Daru dan juga ada juga dari Kak Angel seperti itu, Mas Dian, ini seputar sertifikasi ya. Ya, Ini dari Mahesa Daru, izin tanya Kak, apabila terjadi sorry, dari Kak Ferdi juga ternyata ya, dari Kak Ferdi dan juga Kak Angel yang bertanya mengenai sertifikasi. Nah, ini untuk masuk menjadi bagian dari tim SOC, sertifikasi apa saja yang diperlukan? Seperti itu, Mas Dian. ya. Ya, Untuk masuk ke tim untuk masuk SOC sertifikasi apa yang diperlukan tadi selain skill kan selain skill ada kan beberapa sertifikasi ya. Tadi di slide awal sudah saya jelaskan. Tergantung posisi yang dimasuki mau apa gitu ya. Kalau di situ masuknya sebagai pengambil kebijakan, sebagai SOC manager, itu ada CSA, ada CSSP dan sebagainya. Kemudian yang teknis-teknis itu ada L2 SOC analis, kemudian ada L1 SOC analis itu bisa di Comti IE, kemudian ada CEH, ada JSP itu untuk sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya untuk SOC gitu ya. Jadi sertifikasi apa yang dibutuhkan itu tergantung job yang mau dimasuki apa gitu. Kalau masuk sebagai SOC analis ya Comti IE Security Plus dan Cyber Security Analyst Comti IE ini bisa untuk masuk ke L1 SOC analis. L2 juga sertifikasinya mirip-mirip dengan yang L1 gitu ya. Kemudian SOC Lead ini juga ini ada sertifikasi produk juga ini kalau mau jadi associate ini berhubungan dengan apa ya, ada update CM gitu ya, update CM gitu ya, itu dia perlu sertifikasi produk juga kayak Splunk gitu. Misalnya kalau kita firewall-nya pakai jenis NGW, ada Palo Alto, ada Fortinet ya, sebaiknya kita juga punya sertifikasi yang berkaitan dengan produk itu. Palo Alto punya punya sertifikasinya sendiri. Kemudian juga kayak Fortinet itu juga punya sendiri, itu tergantung produk yang kita pakai apa gitu. Jadi biar nggak terlalu kompleks gitu ya, kita belajarnya atau kita harus nyari sertifikasi yang kompleks, belajarnya kompleks, itu ya idealnya ya satu produk. Cuma kalau satu produk mungkin nanti ada bug dari produk itu nanti nggak bisa tertangani dengan maksimal. Kemudian kalau misalnya banyak produk ya siap belajar banyak produk tadi gitu ya. Jadi kita pakai di SOC kita misalnya ada 1.000 produk ya belajar 1.000 produk konfigurnya gimana, kemudian apa, kemudian bikin polisinya gimana itu harus di situ. Begitu teman-teman. Ada lagi? Harus? Sudah cukup sepertinya Mas Dian. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya karena kita ada keterbatasan waktu. Buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, silakan boleh banget share pertanyaan teman-teman di grup Telegram Su Community biar nanti langsung dijawab oleh Mas Dian. Nih Mas Dian ada yang mau izin connect via LinkedIn nih Mas Dian. Silakan, boleh. Nanti yang mau apa masih ada pertanyaan yang belum belum terjawab nanti boleh ditanya via DM atau via sosial media yang lain ya teman-teman ya. Begitu. Nanti saya insya Allah selama ada waktu untuk menjawab saya jawab pasti. Gitu. Nanti ya kalau mau ke Smedi mau tanya langsung ngobrol boleh juga. Silakan. Oke, menjawab ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk connect di LinkedIn. LinkedIn-nya Mas Dian, namanya sesuai nama lengkap Mas Dian ya, Dian Amesin. Silakan nanti teman-teman bisa langsung di situ connect dengan Mas Dian dan juga boleh kepoin Instagramnya juga ya, biar nanti kalau misalnya ada yang mau DM secara private Instagram Mas Dian untuk seputar tanya tentang NGFW karena Mas ini kebetulan sangat welcome teman-teman. Dan buat teman-teman yang domisili Jogja boleh banget main ke Smedi ya karena kantor kami kebetulan di lantai 1 ada coffee shop jadi nanti bisa nongkrong sambil panggil nih Mas Diannya biar diajak diskus juga gitu. Baik teman-teman, kita sudah memasuki pukul 17.00. Sepertinya waktunya kita berpisah nih, sayang sekali ya teman-teman. Waktunya sebentar banget, tapi jangan berkecil hati. Nanti next time bakalan sering
share informasi webinar lainnya, tentu saja nanti Mas Dian juga bisa ngisi lagi di webinar Suhu seperti itu. Jangan lupa buat teman-teman yang belum isi link feedback untuk syarat mendapatkan sertifikat, segera diisi ya. Boleh dikopas dulu linknya. Ini tunggu maksimal sampai malam ini pukul 24.00 WIB untuk pengisian link feedback. Dan nanti untuk tanya PPT-nya di-share nggak, Kak? Nanti PPT-nya bakalan di-share juga ya buat teman-teman yang ngisi link feedback, nanti akan diberikan sertifikat sekaligus juga PPT materinya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu untuk